Halo, jumpa lagi dengan saya Oktastika Badenirmala. Pada kesempatan ini saya mau menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana caranya agar bisa presentasi dengan baik, dengan tenang. Itu bagaimana caranya? Karena rupanya yang bertanya ini salah satu peserta workshop hypnoclosing. Mungkin dia ketika presentasi sering merasa gugup, merasa nervous, merasa ya nggak tenang ya, akhirnya demam panggung, akhirnya sehingga yang disampaikan materi sudah dipelajari, hilang semua, blank. Bagaimana caranya agar presentasi tenang, bagus, dan pesannya sampai pada audiens? Nah, sebelum saya ceritakan lebih detail, pada konteks ini saya mau menceritakan dulu bahwa ada beberapa hal yang seringkali, dua hal yang menjadi beban bagi orang-orang yang baru menekuni dunia presentasi. Nah, beban yang pertama adalah ingin sempurna untuk selalu benar. Jadi orang tersebut, orang yang nervous itu biasanya adalah ketika akan presentasi, baru akan ya, itu sudah membebani dirinya, sudah menuntut dirinya untuk harus benar. Nah, padahal kita sama-sama tahu yang maha benar adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, apa dampaknya ketika orang itu menuntut dirinya harus benar? Maka dia akan stres sendiri. Dia nggak membuka diri jika ada peluang melakukan kesalahan. Padahal namanya manusia, salah itu wajar. Kalau sudah terlanjur berbuat salah atau presentasi salah, satu ya dibenahi, dua minta maaf. Nah, itu prosedurnya. Jadi berbuat salah boleh. Yang pasti bukan berniat berbuat salah ya. Tapi kan bisa jadi kita sudah berpikir ini hal yang bagus, ini adalah hal yang benar. Tapi namanya manusia, ada aja kesalahannya yang kita perbuat tanpa sengaja. Ya sudah, kalau gitu minta maaf, dibenahi, selesai. Jadi stop untuk merasa harus benar, karena itu akan membebani diri Anda. Yang kedua adalah beban yang sering membuat orang jadi presentasinya terganggu, tegang, nervous adalah beban bahwa yang dipresentasikan ini, orang yang presentasi itu harus serba tahu. Ditanya apapun harus bisa jawab dengan benar lagi. Padahal kita sama-sama tahu, kita sama-sama sepakat bahwa yang maha tahu itu hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ketika ada orang yang membebani dirinya untuk harus tahu semua hal, harus bisa menjawab semua pertanyaan, akhirnya waduh, nanti kalau aku nggak bisa ditanya, nggak bisa jawab gimana ya. Nah, jadi harus menjawab. Nah, itu akan membebani dirinya sendiri. Stop untuk merasa itu. Anda boleh loh mengaku bahwa Anda belum tahu, Anda tidak tahu, ataupun maaf, itu bukan konteks saya. Itu bukan konteks pembahasan ini. Nanti setelah acara ini, baru nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih detail. Boleh loh mengaku gitu. Justru kalau Anda harus menjawab semua pertanyaan, termasuk Anda nggak tahu pun Anda harus memaksa diri Anda untuk menjawab, malah bisa salah, malah fatal. Oleh sebab itu boleh jika Anda memang belum tahu, nggak tahu, atau bisa jadi itu adalah konteks bahasan Anda, namun Anda ada ya informasi yang kurang update. Nah, Anda boleh, iya ini sebetulnya masuk dalam pembicaraan kita hari ini, cuman saya minta maaf, saya belum tahu detail tentang hal itu. Jadi saya minta maaf, saya belum bisa jawab sekarang. Kalau bersedia nanti ada kesempatan saya boleh japri Anda, atau nanti Anda bisa baca sosmed saya. Misalnya begitu, boleh. Ngaku belum tahu, ngaku nggak tahu, itu boleh. Itu malah lebih baik daripada Anda memaksakan diri untuk menjawab. Oke, nah, bagaimana caranya agar Anda bisa presentasi dengan tenang adalah, yang pertama Anda perlu lakukan adalah Anda harus pelajari dulu materinya.
Jika materi ini harus Anda buat, sebaiknya Anda sendiri yang membuat. Jika materi ini sudah ada patternnya, misalnya Anda mempresentasikan sebuah brosur, misalnya informasi produk, misalnya marketing plan, misalnya. Nah, materi itu kan sudah ada semua. Oke. Ada orang-orang itu yang lebih mudah menghafal. Jadi materinya dihafalkan, akhirnya baru disampaikan. Ada. Atau mungkin Anda bukan orang suka menghafal. Anda boleh loh pahami intinya saja. Pokoknya kalau minum ini isinya ini, manfaatnya ini. Boleh. Intinya pokoknya itu. Nah, jadi kemudian Anda kan sudah tahu. Nah, sampaikan sebaik mungkin. Ingat ya, boleh salah, boleh. Belum tahu atau nggak tahu boleh? Boleh. Jadi sampaikan sebisa-bisanya. Oke. Dan tolong jadikan sesi Anda ini seakan-akan seperti sesi ngobrol. Bukan Anda pembicara tunggal yang ngomong sendiri pidato. Wah, sudah nggak musimnya sekarang. Oke. Jadi Anda seakan-akan Anda ngobrol dengan teman. Gina, Ibu Bapak sehat hari ini, misalnya begitu. Oke, di sini siapa yang misalnya ini saya contoh misalnya. Siapa yang pernah ketemu atau yang suka jerawatan boleh angkat tangan? Oke. Nah, gimana Bu? Pak, ketika jerawatan, Bu, biasanya habis obat berapa banyak misalnya? Atau biasanya konsumsi apa misalnya? Ngobrol. Oke. Nah, dengan ngobrol ini akhirnya materi pembicaraan Anda, presentasi Anda itu bisa hidup karena sesuai dengan kebutuhan audiens Anda. Tapi kalau Anda semua yang mikirin, Anda ngomong A, ngomong B, padahal audiens nggak butuh itu misalnya. Ya, akhirnya garing. Respon audiens ya, ini ngomong apa sih orang ini? Vibrasi audiens pun akan mempengaruhi Anda. Kok audiensku nggak ada perhatikan aku ya? Jadi Bapak, jika audiens itu nggak memperhatikan Anda, kurang memperhatikan Anda, bisa jadi pembicaraan Anda, apa yang sedang Anda sampaikan itu bukan kebutuhan mereka. Nah, karena kalau itu adalah kebutuhan mereka, pasti orang itu antusias. Hukumnya begitu. Jadi kalau Anda presentasi sesuai dengan kebutuhan mereka, maka mereka akan antusias. Tapi jika tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, lepas. Jadi ibaratnya ya Anda ngomong berbusa nggak ada yang perhatiin. Nah, bagaimana caranya ngobrol? Mungkin sebelum presentasi Anda sudah mengenal kondisi lapangan, kondisi audiens. Anda boleh tanya teman kanan kiri, tanya panitia atau bagaimana. Nah, atau tanya apa ya istilahnya itu, leader lokal misalnya. Fenomena di sini bagaimana? Oh, di sini nih orang-orangnya itu suka konsumsi barang-barang, tapi nggak mau kalau ada orang promo itu nggak mau, misalnya begitu. Oh gitu, apa sih ini? Oh banyaknya rata-rata jerawatan, misalnya jerawat ya nih misalnya. Itu. Nah, jadi Anda nanti ngobrolnya berkaitan dengan itu. Meskipun Anda sudah baca brosur produk, Anda baca marketing plan, Anda siapkan. Nah, arahnya adalah untuk solusi permasalahan yang sedang mereka hadapi, audiens hadapi. Maka pembicaraan Anda akan lebih hidup. Oke. Nikmati saja seperti orang ngobrol, oke ya. Dan wajar jika masih 1-2 kali presentasi itu nervous, itu masih ada demam panggungnya dikit-dikit. Meskipun Anda sudah menerapkan metode yang saya sharingkan ini, mungkin masih ngalamin juga nanti ada demam panggung dan sebagainya. Kalau baru 1-2 kali. Coba Anda persering. Anda tiap hari presentasi, lama-lama Anda tahu, oh kalau ketemu orang model begini. Dan itu nggak bisa diajarkan. Karena sense setiap orang berbeda. Sama seperti orang belajar nyetir sepeda motor, orang belajar nyetir mobil. Ilmunya ada, seperti yang saya sharingkan ini, ilmunya ada. Tapi nanti pada akhirnya Anda sendirilah yang harus menentukan kapan saatnya beloknya seberapa. Anda yang menentukan sendiri. Dan itu berdasarkan pengalaman Anda. Anda hanya diajari teorinya begini, latihannya begini, tapi Anda lah sendiri yang menjalani. Nah, maka itu sering-seringlah presentasi. Makanya ada orang bilang jam terbangnya tinggi, belum punya jam terbang. Nah, jam terbang ini loh Ibu Bapak. Seringlah melakukan presentasi. Lakukan teknik dan mindset yang baru saja saya sampaikan. Maka insya Allah akan lebih mudah Anda untuk melakukan presentasi. Oke, semoga bermanfaat.